Di video kali ini gue ingin mereview anime Sasaki to Pichan, sebuah anime isekai yang cukup unik dan fresh, yang gue suka banget di winter 2024 nih. Check this out. Menceritakan seorang pekerja kantoran biasa yang hidupnya monoton dan ingin cari warna baru di kehidupannya. Dia kemudian pergi ke sebuah pet shop untuk membeli peliharaan, dan dia tertarik dengan seorang burung. Bukan seorang ya, seekor ya. Burung itu ternyata adalah seorang penyihir dari dunia lain yang sangat kuat. Sasaki kemudian pergi ke dunia lain dan menjalani kehidupan di kedua dunia tersebut sambil belajar sihir. Saat kembali ke bumi, dia terlibat masalah dengan sebuah organisasi yang menampung manusia dengan kekuatan super. Kayak organisasi superhero gitulah, dan dia dipaksa bergabung ke dalam sana. Ini adalah sebuah cerita yang unik yang dapat memberikan 3 jenis cerita di saat yang bersamaan. Kita diberikan cerita isekai pindah-pindah, di mana si MC dapat pergi ke dunia lain dan berdagang di sana, di mana ceritanya tentang berdagang dan politik. Kemudian cerita superpower di bumi, di mana kita diperlihatkan cerita yang lebih fokus ke aksi dan misterius. Dan cerita santai, di mana kita ngelihat om-om yang ngerawat burung Jawa. Gua rasa ini adalah anime isekai bolak-balik dengan porsi yang pas dan eksekusi yang bagus. Kalau kalian ingat dengan isekai cheat yang ini, gua sempat bilang kalau anime ini porsinya antara bumi dan isekai nggak seimbang dan jatuhnya nggak jelas. Atau isekai 80.000 koin, dimana lebih fokus ke isekai. Anime ini memberikan keseimbangan antara dua dunia, di mana masalah yang dihadapi kedua dunia sama-sama penting dan dieksekusi dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Kalau soal konflik di kedua dunia, menurut gua konflik yang ditimbulkan di isekai ini khas banget cerita politik fantasi. Kalian pasti sering mendapatkan cerita fantasi yang serius dengan cerita politik kerajaan yang rumit, kayak konflik suksesi kerajaan, perseteruan antara fraksi, dan lain-lain. Menurut gua di arc ini ceritanya jadi berganti fokus ya. Ceritanya memiliki plot armor yang tidak diperlukan sebenarnya, dan justru menurunkan intensi dari ceritanya yang udah klimaks loh. Kalau konflik di bumi, menurut gua agak kentang karena konfliknya terlalu kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan konflik politik fantasi. Ceritanya memang bagus, tapi dasaran konfliknya nggak jelas dan ada juga yang receh. Untuk pacing ceritanya menurut gua pas. Ceritanya dibuat agak cepat karena memang cukup padat dan bakalan bosen kalau dibuat lambat, apalagi soal cerita politik di isekai itu. Ya gua tahu banyak orang yang nggak terlalu suka politik karena ngebingungin lah, ngebosenin lah. Jadi makanya dia percepat. Ya oke lah kalau itu. World building anime ini cukup luas dan bagus, dan semakin penasaran dengan dunianya. Setting dunia fantasinya penuh dengan konflik politik. Ini pasti bisa dikembangkan ke arah yang lebih serius. Sedangkan untuk bumi, baru aja bakalan masuk ke cerita serius di season 2. Gue merasa kalau unsur Mahou Shoujo di dunia ini bisa jadi plot penting, mengingat Mahou Shoujo sangat kuat untuk ukuran manusia biasa dan bisa dikembangkan lebih jauh. Apalagi ternyata ada 3 dunia yang berbeda, atau mungkin bisa jadi 4 ya, sama si iblis yang muncul di ending itu. Untuk karakternya gue rasa bakalan memorable. Si MC sendiri adalah om-om yang suka main burung. Terus ada burung Jawa yang OP, ada anak SMA yang suka om-om, bocil PNS, dan nenek-nenek loli. Gue rasa ini karakter di sini dibuat unik dan setiap karakter punya porsinya masing-masing. Si MC diceritakan sebagai orang biasa yang diberikan kesempatan untuk menjadi kuat. Ini adalah tipikal cerita pada umumnya. Ada juga cerita kayak Death March yang MC-nya sama-sama pegawai kantoran biasa yang pergi ke isekai. Yang unik menurut gue justru ada pada karakter lainnya yang beragam. Ini membuat kemungkinan ceritanya bakalan jadi panjang dan bisa banyak dieksplor lah. Satu karakter aja kalau mau dikupas bakalan jadi satu arc sendiri yang panjang tuh. Tapi sayangnya di season 1 cuma selewatnya doang. Ini bisa jadi potensi di season 2-nya. Apalagi soal si tetangga Sasaki tuh. Mungkin yang agak disayangkan itu si rekannya Sasaki yang udah nggak ke-highlight setelah Futari Shizuka muncul. Tapi mungkin bakalan ada porsinya nanti kali ya. Untuk musiknya, gue rasa oke-oke aja lah. Opening song berjudul Fly by Medkit dan ending song berjudul I My Girl by Aguri Onishi. Vibe lagunya santai banget tuh. Apalagi opening songnya yang bisa vibing tuh. Kapan lagi kan ngelihat burung joget anjir. Kalau soal animasi, gue rasa animasi anime ini bagus. Mulai dari animasi, desain karakter, dan VFX. Semuanya bagus lah. Salah satu yang gue sukai di animasinya ada di VFX-nya yang bagus dan colorful. Ya mungkin efek portal si Mahou Shoujo bisa dibilang ampas lah.
tapi untungnya nggak sering muncul. Dan gue juga nggak ngerti tuh kenapa konsep portalnya kayak gitu. Apa disengajai ya? Studio animasinya adalah Silverlink, studio yang cukup sering memproduksi anime. Gua heran ya, kenapa mereka juga bikin anime Ragna Crimson di musim yang sama, tapi animasinya beda jauh anjir. Mungkin karena yang ngerjain Sasaki tuh tim utamanya kali, makanya lebih bagus. Jadinya si Ragna Crimson dianaktirikan. Kesian juga sih sebenarnya. Kesimpulannya, anime ini cocok untuk kalian tonton ketika bosan atau sekedar pengen nonton aja. Karena ceritanya walaupun tidak terlalu bagus, tapi keseluruhan anime ini enak untuk diikuti, apalagi world buildingnya yang unik. Animasinya juga menurut gua bagus kok, jadi pas-pas aja buat yang suka animasi yang bagus. Gua akan kasih rating 6,8/10. Anime ini sebenarnya cukup bagus, tapi yang bikin jatuh menurut gua ya, ada di ceritanya yang memiliki banyak aspek yang menjadi kurang lah. Padahal awalnya ekspektasinya tinggi banget tuh dipasang. Premisnya menarik, tapi eksekusi ceritanya di bagian bumi menurut gua agak kurang. Bukan agak sih, jatuhnya kurang banget dah. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.